Aku harus temui papinya Kenzo. Hai. Kamu harus nikahin Ranti, biar Ranti jadi ibu sambungnya Aurel. Menuntut hak saya sebenarnya. Jadikan aku istri kedua atau kamu ceraikan Karina. Peran Reza secara tak sengaja melihat Sarah dan Kenzo di sebuah restoran. Namun Reza dibuat penasaran dan kaget karena mereka berdua itu bersama seorang laki-laki yang menemani. Sehingga Reza curiga kalau laki-laki tersebut adalah papa biologis Kenzo. Lalu apakah dari kejadian tersebut Reza akan mulai tahu kalau Radit adalah papa kandungnya Kenzo? Tentu itu yang sangat menarik untuk kita bahas jalan cerita sebenarnya. Selanjutnya, Sarah sudah mulai keras hingga memberikan ultimatum atau pilihan kepada Radit untuk bertanggung jawab, yaitu meminta Radit menjadikan dirinya itu istri kedua setelah Karina. Itu artinya sesuai dengan rencana Sarah sebelumnya, dirinya ingin membalas dendam kepada Pramana dengan cara memanfaatkan Radit untuk dijadikan media, sarana, atau umpannya. Lalu apakah Sarah akan berhasil membalas dendam kepada Pramana? Tentu saja semakin menarik dan rumit hingga menegangkan adegan dan alur cerita wanita istimewa berikutnya. Pramana. Saya mau jemput anak saya mau bawa pulang anak saya. Kakak penari. Adegan saat ini, Mirsa mulai menemukan keberadaan Akira di sebuah villa milik keluarga Pramana. Sehingga Mirsa nampak bahagia ketika memeluk Akira. Apakah itu artinya Pramana dan Karina sudah kalah melawan Mirsa? Tentu saja belum ya, karena dibalik itu semua pasti ada rencana terselubung atau udang di balik batu antara Karina bersama Pramana untuk terus mempertahankan Akira. Hal itu karena Karina tidak mau berbagi kasih sayang kepada Mirsa tentang hak asuh Akira, walaupun Karina sendiri bukan ibu kandungnya. Atau dengan kata lain, Karina ingin memiliki hak asuh seutuhnya atas Akira karena punya sifat yang egois. Lalu apa yang terjadi dan apakah Mirsa akan membawa Akira pergi dari villa saat pertemuan? Tentu saja tidak semudah itu. Sebab Mirsa harus menjaga perasaan Akira, atau dengan kata lain belum berani jujur kepada Akira walaupun sudah berhasil bertemu di villa. Tentu hal itu karena menyangkut dan berhubungan dengan perasaan Akira sendiri sebagai anak kecil yang tidak tahu masalah orang tua di masa lalu. Jadi Mirsa harus melakukan pendekatan perlahan-lahan untuk bisa mendapatkan hak asuh Akira sepenuhnya. Episode selanjutnya, Mirsa mengetahui keberadaan Akira itu berkat bantuan Reza yang sebelumnya memerintahkan anak buah untuk memata-matai Pramana. Sehingga Mirsa dengan ditemani Reza juga akan pergi ke villa untuk konfrontasi kepada Karina dan Pramana sebelum pada akhirnya bertemu Akira. Awalnya masih terjadi perdebatan karena Pramana dan Karina tetap kompak untuk mempertahankan Akira bersama Mirsa di villa. Namun ketika mendapatkan tekanan dari Mirsa hingga intimidasi dengan penuh emosi, maka Karina dan Pramana tidak bisa memberikan perlawanan sedikit pun. Bahkan mereka berdua terkesan melempem seperti kerupuk yang terkena angin ketika berhadapan dengan Mirsa. Hal itu karena Mirsa sudah menyatakan kalau dirinya punya bukti Akira adalah anak kandungnya. Hingga pada akhirnya Mirsa dengan nada suara membentak dengan suara keras mengatakan ingin menjemput anak saya. Nah, dari situlah awal Mirsa mendapatkan izin dari Pramana atau Karina untuk bertemu Akira setelah sebelumnya itu sempat terjadi pertikaian di antara mereka, perdebatan hingga pemalsuan hasil tes DNA. Selain itu, Radit juga berada di lokasi pertemuan hingga membuat Radit itu sudah tidak bisa berbuat banyak kecuali harus mengakui kekalahannya. Jadi pada intinya dengan adanya Pramana dan Karina mau mempertemukan antara Akira dan Mirsa adalah menjalankan rencana Radit sebelumnya, yaitu punya niat terselubung yang belum disadari Mirsa sebelumnya. Bahkan belum disadari oleh pemirsa di rumah yang menyaksikan adegannya. Apa yang terjadi setelah nanti Akira bertemu Mirsa?
Karena belum tentu Akira bisa menerima Mirsa secara langsung ya sebagai ibu kandungnya, dimana Akira itu butuh waktu dan proses untuk dirinya bisa menyesuaikan keadaan serta kondisi yang ada saat ini ketika tahu ibu kandung yang sebenarnya bukan Karina, melainkan Mirsa sebagai kakak penari yang dia kenal. Episode selanjutnya, Reza nampak mencoba mendekati Kenzo dan Sarah di sebuah restoran. Reza penasaran melihat ada sosok laki-laki dari arah belakang yang dicurigai dan diduga sebagai ayah kandungnya Kenzo. Untuk bisa memastikan kebenaran, maka Reza akan berjalan pelan-pelan mendekati untuk memastikan. Hingga endingnya nanti kemungkinan Reza tidak melihat orang tersebut karena posisinya berada di arah belakang Radit yang sedang duduk di restoran bersama Sarah dan Kenzo. Ketika Reza mendekat, besar kemungkinan terhalang sesuatu yang mengakibatkan terjadi pertemuan antara Reza dan juga Radit. Dan kemungkinan ada Ranti yang mencoba menghalanginya. Apakah itu artinya Reza belum tahu kalau sebenarnya papa kandung Kenzo adalah Radit? Tentu untuk kepastian dan kenyataan, kita lihat adegan dan alur cerita hari ini. Sebab pada kenyataannya ketika Ranti hadir, maka dirinya akan membantu Sarah, sehingga Sarah juga akan membantu Ranti untuk mendapatkan hati Reza dengan cara menikahinya. Hal itu terjadi ketika Sarah sempat mengatakan kepada Reza, "Kamu harus nikahi Ranti supaya Ranti itu jadi ibu sambungnya Aurel," kata Sarah dengan ketus dan judes di depan Reza hingga terkesan memaksa. Tanpa Sarah sadari sebelumnya kalau Reza tidak akan pernah mau menikahi Ranti karena tidak cinta. Selain itu, Reza juga sudah tahu watak asli Ranti yang memang suka jahat dan manipulatif dalam kehidupan. Itu artinya pula pemaksaan yang dilakukan Sarah tidak akan merubah keputusan Reza sebelumnya, yaitu tidak akan menganggap Ranti sebagai keluarga apalagi menikahinya. Tentu hal itu karena di hati Reza memang sudah jijik sama Ranti yang terus memaksa kehendak. Sebaliknya, perasaan Reza sebenarnya hanya untuk Mirsa sebagai wanita istimewanya. Adegan berikutnya, Mirsa sempat menemui Radit dan Nurma di rumah. Dari situ Mirsa menyatakan ingin hak asuh atas Akira dengan bukti yang sudah dia dapatkan. Sebaliknya, Nurma yang sebelumnya merasa tak terima dan marah-marah, namun kali ini justru seperti menyerah dan tidak melakukan perlawanan terhadap Mirsa. Itu artinya dari kejadian tersebut pasti ada udang di balik batu dari rencana yang dijalankan Radit dan semua keluarganya, di mana mereka semua tidak melakukan perlawanan terhadap Mirsa itu karena mungkin punya cara lain. Entah apa yang terjadi, namun yang jelas Mirsa dan Akira akan tetap bersatu di kemudian hari dengan cara melakukan pendekatan secara perlahan-lahan sampai akhirnya Akira pasti akan menerima dan mengerti situasi dan kondisi serta keadaan dan kenyataan bahwa Mirsa adalah ibu kandungnya, bukan Karina. Bisa disimpulkan, adegan selanjutnya Radit terus dikejar Sarah untuk menuntut menikahinya atau dengan kata lain istri kedua setelah Karina. Kali ini Sarah sudah mulai frustasi setelah sebelumnya itu bongkar rahasia Kenzo tidak bisa atau tidak mempan membuat rumah tangga Radit dan Karina bercerai. Sehingga Sarah mulai nekat menghalalkan cara lagi untuk meminta Radit menikahinya. Tentu hal itu dilakukan dengan harapan supaya dirinya bisa membalas dendam kepada Pramana lewat Radit, sekaligus untuk membuat Karina semakin hancur hingga terjadi perceraian dalam rumah tangga mereka. Lalu apakah Sarah akan berhasil dalam upaya dan misi membalas dendam kepada Pramana? Tentu sangat membuat penasaran kita semua ya, sebab alasan Sarah membalas dendam kepada Pramana karena dianggap sebagai sumber penyebab dirinya dan Reza itu yatim piatu karena kehilangan orang tua. Jadi pada intinya masa lalu Pramana dan kedua orang tua Reza berkaitan atau berhubungan satu sama lainnya, yaitu Pramana sebagai sumber penyebab meninggalnya kedua orang tua kandung Reza. Lalu apa yang terjadi dan apakah permusuhan Reza dan Pramana akan terjadi dan semakin seru hingga menarik? Tentu sangat tegang menegangkan. Sebab Reza yang pasti akan menuntut Pramana untuk dijebloskan ke penjara jika sudah tahu kenyataan tersebut. Sebaliknya, Pramana adalah papa kandung dari wanita yang sangat Reza cintai di alur cerita, yaitu Mirsa. Nah, itulah yang terjadi dari adegan dan cerita sebenarnya. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.